Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdi Gunawan. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 LPTK Universitas Negeri Medan, program studi pendidikan kimia. Saya merupakan guru SMA di SMA Kartika 12 Medan, dan pada kesempatan kali ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melakukan uji kinerja di kelas 10 IPA dengan materi stoikiometri dan subtopik persamaan reaksi dengan model pembelajaran problem based learning. Semoga video ini bermanfaat. Demikian, terima kasih. Oke anak-anak, ya, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu. Doanya dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan masuk. Teman-teman, sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, apa kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Ada yang nggak hadir hari ini? Tidak, Pak. Tidak semua. Paksa dulu ya. Andika Prastia, hadir Pak. Aila Azura, Azhara Umaira, Kaila Asifa, Cornelius, Hadir, Pak. Cynthia, Daud, Pak. Duma, Ferli, Gabriela, Haikal, Marcel Damer, Maria, Muhammad Hafiz, Naura, Nazwa, Dimaya, Putri, Dikatakan, Vincentius, Zaira. Oke, untuk menambah semangat kalian belajar pada pagi hari ini, kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu ya. Yuk, dirijen yang biasa memimpin, silakan ke depan. Sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita menyanyikan lagu wajib nasional. Dimakan semua.
pertemuan sebelumnya kita udah bahas mengenai tata nama senyawa. Cara buat namanya, apa cara buat rumus kimianya. Nah, di pelajaran sebelumnya saya ambil contoh, misalnya kalsium oksida. Oke. Kalsium itu kationnya adalah Ca2 positif, oksida adalah O2 negatif. Nah, karena muatannya sama, 2 plus sama 2 min, maka ini habis. Maka rumusnya adalah CaO. Contoh yang lain, misalnya natrium dengan sulfida. Oke. Natrium itu kationnya adalah Na positif, sulfida S2 min. Nah, ini muatannya tidak sama ya. Yang Na-nya per 1, yang S-nya 2. Maka ini kita kalikan silang, berarti Na dikali 2, maka Na 2. S-nya dikali 1, maka Na 2S. Nah, coba untuk mempertajam ingatan kalian, saya suruh ke depan dulu. Coba sini dilihat. Buatkan rumusnya. Ini saya buatkan contohnya, misalnya magnesium dengan oksida. Magnesium itu Mg2+, oksida adalah O2 min. Jadi ya. Ini kan 2 plus 2 min habis berarti. Berarti ini sudah selesai. Itu lagi ya. Coba si rahasia. Ya, buat rumusnya. Oke, bagus. Nah, ini adalah materi pada pertemuan sebelumnya. Hari ini kita lanjutkan materi persamaan reaksi. Nah, nanti rumus-rumus ini akan kita reaksikan. Bagaimana hasilnya, siapa yang jadi produk, siapa yang jadi reaktan, nanti akan kita pelajari. Baik ya, jadi nanti ada beberapa hal yang akan saya nilai, yaitu yang pertama mengenai aspek pengetahuan. Nanti bagaimana kalian merespon materi yang akan kita pelajari ini, kompeten apa enggak, ngerti apa enggak, dengan saya nilai. Lalu yang kedua, sikap. Bagaimana sikap kalian dalam pembelajaran ini juga akan saya nilai, dan keterampilan kalian juga akan saya nilai. Oke, oke ya. Jadi materi sebelumnya udah kita kasih refresh atau penyegaran. Jadi biasakan sebelum mulai belajar itu kalian buat persiapan ya. Tadi malam kita belajar dulu. Jadi belajar hari ini lebih mudah. Seperti kata pepatah itu, persiapan yang baik adalah kunci keberhasilan. Tanpa persiapan yang ada hanya gagal. Jadi kalau mau ngapa-ngapain harus persiapan dulu biar enggak gagal. Oke, sesuai instruksi saya semalam, kalian duduk berkelompok ya. Kelompoknya udah dibuat. Oke, silakan duduk berdasarkan kelompoknya ya. Ya, mulai. Sudah? Ya. Nah, sekarang kalian perhatikan dulu video ini. Perhatikan video dari pertama tadi, semuanya pandangan ke depan ya.
Di video kali ini kita akan belajar mengenai penyataan reaksi kimia. Sebelumnya kita harus mengenal dulu yang namanya reaksi kimia itu guys. Jadi reaksi kimia adalah perubahan zat yang bersifat kekal atau berbentuk zat baru. Misalnya yaitu adalah besi berkarat. Nah, jadi karat besi itu dia tidak bisa diubah kembali menjadi besi yang utuh ya guys. Nah, selanjutnya apa sih ciri-ciri terjadinya reaksi kimia? Nah, itu nanti ada 4 hal ya guys. Yang pertama yaitu adalah terbentuknya endapan. Yang kedua yaitu terbentuknya gas. Yang ketiga terjadinya perubahan warna. Dan yang keempat yaitu adalah terjadinya perubahan suhu. Nah, selanjutnya prinsip penyataan reaksi kimia didasarkan oleh hukum kekekalan massa yang dikemukakan oleh Lavoisier. Bunyinya, massa zat sebelum reaksi dan sesudah reaksi itu tetap. Sehingga jumlah atom sebelum dan sesudah reaksi itu juga tetap guys. Dalam persamaan reaksi kita mengenal yang namanya fase atau wujud zat dalam reaksi kimia. Nah, ini ada 4 fase. Yang pertama yaitu adalah solid, simbolnya S, yaitu adalah padatan. Yang kedua yaitu adalah liquid, simbolnya L atau cairan. Yang ketiga yaitu adalah aqueous, simbolnya aki, yaitu larutan. Dan yang keempat yaitu adalah gas, simbolnya G. Kemudian istilah-istilah yang terdapat dalam persamaan reaksi. Nah, ini perlu kalian ketahui. Yang pertama yaitu ada reaktan atau disebut dengan reaksi, yaitu zat sebelum reaksi. Yang kedua yaitu ada produk atau hasil reaksi, yaitu zat sesudah reaksi. Yang ketiga yaitu adalah koefisien, yaitu jumlah molekul atau atom yang terlibat dalam reaksi. Terakhir yaitu adalah indeks, yaitu jumlah atom dalam satu molekul. Selanjutnya, ini ada persamaan reaksi kimia bisa kita lihat. Nah, untuk yang dilingkari warna merah itu menunjukkan koefisien. Lalu, untuk yang dilingkari warna hitam itu menunjukkan indeks. Dan untuk yang dilingkari warna kuning itu menunjukkan wujud atau fase zat. Nah, dari persamaan reaksi ini kita bisa menentukan yang pertama reaktannya yaitu Na dan H2O, dan untuk produknya yaitu adalah NaOH dan H2. Nah, bagaimana sih cara menyetarakan persamaan reaksi itu? Nah, yang pertama yaitu dengan cara sederhana. Untuk cara sederhana, yang pertama kali kita setarakan dengan KO. Nah, kalian juga bisa menyetarakan melalui logamnya dulu, kemudian non-logam, lalu ada hidrogen, dan terakhir oksigennya. Untuk lebih jelasnya, kita langsung masuk ke contoh soalnya ya guys. L sebelum reaksi, jumlah atomnya ada 1 ya guys. Lalu Al setelah reaksi di sini juga ada 1. Itu artinya reaksi A untuk Al itu sudah setara guys. Oke, lanjut untuk Cl. Cl sebelum reaksi terdapat 1 atom dan sesudah reaksi terdapat 3 atom guys. Nah, itu artinya sebelum reaksi dan sesudah reaksi Cl itu belum setara. Supaya setara berarti kita cari KPK-nya. Yang kekurangan kita kalikan dengan untuk atom H. Oke, kita lihat atom H sebelum reaksi. Di sini jumlahnya ada 1 guys. Namun karena terdapat koefisien di depannya, itu artinya 1 dikalikan dengan 3. Nah, berarti H-nya ada 3. Lalu untuk di sebelah kanan, nah jumlah atom H-nya ada 2 guys. Nah, itu artinya H-nya juga belum setara. Supaya setara berarti kita cari KPK-nya, berarti 2 dikalikan dengan 3/2 guys. Nah, nanti dijadikan sebagai koefisien di depan H2. Ini artinya reaksi sudah setara. Oke, dari video yang baru kalian simak tadi, kira-kira udah dapat gambarannya? Apa paham? Dikit-dikit aja lah, maksudnya banyak-banyak dulu. Dikit-dikit ya, tapi belum paham kali ya. Oke, tapi saya terangkan juga. Ya,
biar kalian lebih paham. Oke, perhatikan dulu. Oke, perhatikan ya. Nah, ini maksudnya. Persamaan reaksi ya. Ini persamaan reaksi pengertiannya bisa kalian baca dulu. Persamaan reaksi itu merupakan salah satu langkah untuk merangkum apa yang terjadi dalam suatu reaksi kimia. Persamaan kimia dapat dijelaskan secara lisan maupun tulisan, yaitu melalui rumus reaksi kimia. Senyawa yang akan mengalami reaksi kimia disebut reaktan. Reaktan ada di sebelah kiri. Nanti ada istilahnya seperti ini, misalnya A tambah B menghasilkan C ditambah D. Maka A dan B ini itu disebut dengan reaktan. Sedangkan C dengan D itu adalah reaktan dituliskan di ruas kiri pada reaksi kimia. Reaktan di ruas kiri dan produk di ruas. Persamaan reaksi harus mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama itu tuliskan persamaan reaksi dalam kata-kata dengan menggunakan informasi berdasarkan pengetahuan kimia. Yang kedua, tuliskan rumus reaksi kimia yang benar dari setiap reaktan pada kiri dan produk pada kanan. Yang ketiga, setarakan persamaan reaksi yang telah ditulis. Hal ini dilakukan untuk memperoleh jumlah atom yang sama untuk reaktan dan produk. Nah, nanti di sini ada koefisien dan ada indeks. Itu harus disetarakan juga. Contoh. Perhatikan reaksi berikut ini. Oke, langkah pertama, menuliskan persamaan reaksi dengan kata. Magnesium ditambah oksigen menghasilkan magnesium oksida. Oke, ini dengan kata. Lalu ditulis magnesium itu simbolnya apa? Mg. Oksigen menghasilkan NgO. Nah, ini dalam bentuk reaksi. Habis itu video cara menyetarakan. Berarti di sini Mg-nya 2, di sini juga 2 udah sama ya. O-nya 2 di kiri, di kanan juga ada 2. Ini udah sama. Dan langkah terakhir itu tinggal tuliskan fasenya. Mg itu padat, simbolnya S, solid ya. Oksigen ini simbolnya G, gas. Lalu MgO ini simbolnya adalah S atau solid sama. Tambahkan 2O menghasilkan 2 hidroksida dan air. Ini 2O ya, menghasilkan asam fosfat 3B3. Reaksi oksida basa dengan air membentuk senyawa basa yang mengandung OH. Nah ini natrium oksida Na2O tambah air menghasilkan NaOH nih. Jadi salah, Na-nya berapa di kiri? 2. Kanan 2. Sama ya. Lalu A-nya 2. Kanan 2. Ini berapa nih Bu? 1. Di sini 1. Berarti ya. 1 tambah 1 2. Kanan 2 kali 1. Yang terakhir ini kalsium oksida dengan air. Kalsium oksida aja. CaO tambah H2O dan CaO tambah 2 kali. Jalannya berapa di kiri? 1. Kanan 1. Hanya berapa di kiri? 2. Ya. Ini juga 1 kali 2. Punya berapa nih? 1. 2 ya. Ini juga 1 kali 2. 2. Nah, sekarang jadi pertanyaan, apakah kalian sudah bisa menyetarakan reaksi? Apa? Ini saya kasih cara singkatnya aja, biar nggak terlalu lama mengerjakan. N kita kerjakan dulu. Kalau ada logam dulu. Ini kebetulan logamnya nggak ada. Berarti yang kedua adalah non logam kan? Nah, ini urutannya kan yang pertama kan logam, anis logam, non logam. Oke, urutannya N ini non logam,
N-nya ada berapa sih? 2. Di sebelah kiri N-nya ada 2. Di kanan? 1. Baru 1 nih kan? Iya, Pak. Kita kalikan 2. sama sekarang N-nya udah 2. N di kiri 2, N di kanan juga 2. Oke. Lalu hanya berapa di kiri? 2. Di kanan? 3. 3 kali 2. kan 3 kali 2. 6. Di sini masih 2. 2 kali berapa supaya 6? 3. Sampai sini ada yang mau bertanya? Pas. Kalau pas, saya suruh ke depan dulu buat contoh. Ada coba si Gabriel. Setarakan reaksi ini. Kalau kali pertama adalah C. C berapa di kiri? Di kanan? Ah, maka siapa yang kurang? Yang kanan kan? Kalikan. Ya. Ya, C-nya udah sama. Sekarang hanya. Hanya berapa di kiri? Ada 4. Di kanan ada? Berarti kali berapa supaya sama? Ya, kali 2. Oke. C-nya udah, hanya udah. Sekarang tinggal O-nya. O berapa di kiri? Di kanan? Ini O-nya. 2 dikali 2. 4. Di sini juga ada O. 2 dikali 1. Berarti di sini 4 O-nya, di sini ada 2. Berarti ada ada 6. Di sini masih 2. 2 kali berapa supaya 6? 3. Untuk mengantarkan materi kalian itu kalian baca dulu teorinya di buku paket halaman 143. Ya, kalian baca dulu sekitar 10 menit. Nah, biar makin paham mengenai cara penyetaraan reaksi dan juga visualisasinya. Oke, sudah selesai bacanya? Nah, sekarang kalian kerjakan LKPD ini ya. Nanti kalian tuliskan jawabannya di sini. Apa aja yang diminta, kalian diskusikan. Habis diskusikan, nanti kita akan presentasikan. Oke.
Waktu mengerjakan LKPD 30 menit aja.
Sudah selesai kerjanya? Nah, sekarang coba kelompok 2 maju ke depan, presentasikan hasil diskusi kalian. Ya, semuanya ke depan. Kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang kemarin sebelumnya. Kami kelompok 2 dengan saya Gulai Syamalau, saya Maria Ladela, dan dari gambar yang pertama, kami mendapatkan bahwa gas metana dengan oksigen akan menghasilkan karbon dioksida dan air. Selanjutnya, penulisan persamaan reaksi dari gambar yang tadi, tanda arah pada menyatakan menghasilkan fase zat CH4 tambah O2 menghasilkan CO2 tambah H2O. CH4 tambah O2 bertindak sebagai reaktan, sedangkan CO2 tambah H2O bertindak sebagai produk. Atom-atom yang bereaksi dalam reaksi pembakaran gas bertanda oksigen, C sama dengan karbon, H sama dengan hidrogen, O sama dengan oksigen. Sebelum bereaksi, jumlah atom C 1. Setelah bereaksi, jumlah atom C 1. Sebelum bereaksi, jumlah atom H 4. Setelah bereaksi, jumlah atom H 4. Sebelum bereaksi, jumlah atom O 4. Setelah bereaksi, jumlah atom O 4. Apakah jumlah atom sebelum dan sesudah reaksi sedang sama atau setara? Belum setara. Persamaan reaksinya adalah CH4 ditambah 2O2 menghasilkan CO2 ditambah 2H2O. Nah, ini hasil diskusi kelompok ya. Hasil diskusi kami dengan kelompok yang pertama, Al tambah HCl menghasilkan AlCl3 tambah H2. 2Al tambah 6HCl menghasilkan 2AlCl3 tambah 3H2. Bawahnya. Oke, sekarang coba kalian simpulkan hasil diskusinya. Untuk saat ini saya minta ke kelompok 4 dulu. Itu menyimpulkan hasil diskusi kalian tadi. Kelompok 4, silakan. Persamaan reaksinya CH4 tambah 2O2 menghasilkan CO2 tambah 2H2O. Setarakan persamaan reaksi berikut. Al tambah HCl menghasilkan AlCl3 tambah H2. 2Al tambah 6HCl menghasilkan 2AlCl3 tambah 3H. C2H4 tambah O2 menghasilkan CO2 tambah H2O. Dan kelompok 4 tadi, apakah ada kelompok lain yang ingin menanggapi apa yang sudah sama jawabannya? Sama. Sudah pas ya? Nah, setelah ini kita akan pembelajaran pada bagian ini hampir selesai. Coba kalian lakukan refleksi pada pagi hari ini pembelajarannya bagaimana, menyenangkan apa enggak, membosankan, menarik, gimana sih ya? Kalau saya pada pembelajaran pagi hari ini cukup menarik, menyenangkan dan sangat dipahami karena pembahasan itu melalui sebuah gambar yang ada di proyek depan sehingga kami gampang memahami itu tersebut. Oke, baiklah ya. Untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas
materi mengenai reaksi pembatas. Reaksi pembatas itu nanti persamaan reaksi yang ada saat ini. Kayak tadi contohnya misalnya C4 ditambah O2 menghasilkan CO2 tambah H2O yang tadi ya. Nanti akan ada bagian seperti ini, mula-mula reaksi. Buku paketnya itu mengenai reaksi pembatas. Ya, pada pertemuan berikutnya itu lebih gampang, lebih nyambung. Jadi kita baca-baca dan kalian pahami, biar nanti ujiannya itu gampang, nggak kesusahan ya. Baik. Waktu itu udah hampir habis juga ini. Iya, silakan dikumpul LKPD-nya dan kalian bisa kembali ke bentuk semula ya. Buktinya. Dan dua kelas, itu namanya dulu. Boleh kita ambil. Baiklah teman-teman, pembelajaran kita pada hari ini telah selesai. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, sampai di sini dulu pertemuan kita. Kita jumpa di pertemuan berikutnya.